Oke, assalamualaikum ya. Balik lagi di channel Gilang P Sakti. Sekarang di konten video kali ini saya kedatangan tamu nih guys ya. Mau bincang-bincang nih bersama seseorang yang dia ini juga termasuk reptiler gitu di daerah Cirebon. Oke. Nih bisa perkenalkan nih masnya nih. Iya, Namanya mungkin siapa gitu. nama saya Andri Reja Pratama. Teman-teman bisa cari di Facebook tuh, namanya Andri Reja Pratama. Saya juga reptiler dari Cirebon. Kebetulan saya pengurus Brother Varanus Indonesia. Brother Varanus Indonesia tuh jadi kayak sebuah grup di media Cirebon, sosial ya, di media sosial Media sosial sosial, Mas, bukan oke. hanya di Cirebon, tapi dari Jakarta untuk semua daerah bisa terjangkau, bisa langsung cari di halaman grup Facebook tuh. Facebook ya. Brother Varanus Indonesia, kebetulan saya adminnya. Kalau Mas Andri sendiri tinggalnya di Cirebon ya berarti ya? Iya, di Cirebon, Arjawinangun saya. Oh, jauh namun Cirebon. Oke. Nah, sebenarnya saya mau sedikit tanya-tanya nih ya bersama Mas Andri juga ya, karena hari ini tuh emang rencananya collab gitu ya. Iya, benar. Rencananya collab dan kita ini saya kurang tahu ini di daerah mana ya. Tiba-tiba dibawa ke sini nih sama Mas Andri. Saya ini bisa diceritain nggak di daerah mana? Kalau tempat saya sama Mas Gilang nih sekarang posisinya lagi ada di Tol Cipali, Palimanan, teman-teman. Ya, ini pinggirannya berarti Pinggirannya Tol Cipali. Di Tol Cipali kan lagi trending waktu yang tahun kemarin, namanya Batu Bleneng, ya. teman-teman. Nah, ya itu. Teman-teman pasti tahu Batu Bleneng. Nah, itu berarti sekarang kita ada di pinggirannya ya. Iya, pinggiran Di- Tol Cipali. Di situs yang terkenal itu namanya Batu Bleneng ya. Batu Bleneng. Oke, siap. Nah, ini eh, Mas Andri juga ini dia punya channel YouTube ya, guys ya. Namanya apa nih, Mas? Nama channel Namanya YouTube-nya? Andri Exotic Channel, teman-teman bisa langsung cari. Oke, namanya Andri Exotic Channel ya. Mungkin nanti kalau ada yang mau kepo-kepo bisa cek linknya di deskripsi ya. Nanti saya cantumin di deskripsi linknya. Oke. Nah, sebenarnya saya mau tanya-tanya ini nih tentang channel YouTube-nya Mas Andri gitu kan. Saya pernah lihat juga gitu channel YouTube-nya itu Mas Andri tuh digigit-gigitin sama hewan gitu ya. Iya, benar. Saya lihat tuh digigit sama kelabang sama reptil juga pernah gitu. Nah, itu kenapa Mas bikin konten itu, ada alasan tertentu atau gimana gitu, bisa diceritain? Ya, untuk alasan saya sih bikin konten YouTube kayak gitu tuh, yang pertama konten YouTube-nya untuk semua orang, Mas, agar Iya. semua orang tuh tahu bahwa di Indonesia itu ada jenis hewan berbisa dan ada jenis hewan yang tidak berbisa. Ya. Contohnya, waktu pengalaman saya sendiri, saya kan lagi hunting, Mas, di Indramayu. Saya tuh kena gigitan kelabang. Hmm, Saya tuh nanya ke teman YouTuber saya, namanya si Fandi Animal Channel. Bisa teman-teman cari juga sih. Van, saya kegigit kelabang nih Van, untuk obatnya gimana? Kata si Fandi, aduh saya nggak tahu Ndri. Terus nggak saya, tahu ya, ya nggak tahu. Terus saya tanya lagi sama si Sahabat Alam, teman-teman, namanya Sahabat Alam channelnya. Mas, saya kegigit kelabang, saya kan japri ke WA, saya kegigit Iya. kelabang, gimana Mas? Terus kata dia suruh nonton videonya di link Sahabat Alam, teman-teman. Oh, seru nonton channel Iya, YouTube-nya berarti channel ya? YouTube-nya. Oke. Kebetulan tangan saya lagi sakit, Mas, jadi nggak saya tonton. Saya cari, Keberatan ya? iya, saya cari tahu sendiri obatnya. Oke. Waktu saya kegigit kan hari Senin, Ya. saya sembuhnya hari Selasa depannya, Mas. Satu Oh, minggu berarti saya seminggu bengkak. ya, Iya, berarti satu ya? minggu bengkak. Oh, oke. Makanya saya bikin konten YouTube di Gigit Kelabang tuh biar teman-teman tuh tahu gitu kalau gigitan kelabang tuh seperti ini, obatnya apa aja, obatnya ada di video saya, bisa teman-teman Oh tonton. ya, nanti bisa lihat ya. Kan saya kasih penjelasan nih, kalau gigitan kelabang kan untuk yang pertama digigit rasanya sangat sakit, Mas. Hmm. Tapi untuk kedua kalinya digigit, alhamdulillah saya sembuh dalam waktu yang nggak sampai 1 hari lah, paling 2 jam saya sembuh. Itu diobatin berarti? Diobatin saya. Oh, oke. Terus kan itu kelabang tuh berarti dia beracun apa enggak? Beracun, Mas. Beracun ya. Iya. Nah, itu hewan yang beracunnya. Nah, kalau yang nggak beracunnya pernah digigit apa? Kalau nggak salah tuh saya pernah lihat digigit reptil gitu. Oh, kalau Digigit. yang nggak beracun saya waktu itu kan si toke. Saya pernah digigit Ah, toke, iya. teman-teman. Toke, itu toke dia nggak beracun ya. Iya, benar. Itu nggak beracun. Kalau toke dia sakit nggak? Kalau toke sih banyak yang bilang gini, Mas. Kata
warga kampung saya sih kalau digigit toke tuh lepasnya ntar kalau ada petir. Oh iya ya, benar Heeh, banget. Pernah Dulu ya waktu kecil tuh kan heeh, mitosnya gitu ya. mitos bener. Mitosnya tuh kalau digigit toke tuh nanti lepasnya pas ada petir gitu ya. Iya. Ada geledek gitu. Mm-mm. Nah, itu bener nggak ternyata? Waktu saya cobain langsung sih ternyata bohong, Mas. Oh, enggak ya Iya, berarti ya. cara ngelepasin gigitan toke itu gampang, teman-teman. Yang pertama, kitanya jangan panik. Terus juga jangan sampai kita menyentuh tubuh toke. Kalau kita menyentuh tubuh toke, si toke itu akan makin kenceng gigitnya, berarti ya. Mas. Oke. Lebih baik kita tangan tuh diam, pasrah lah istilahnya. Pasrah. Ketika kita lihat pacar jalan sama teman kan pasrah. Aduh, ya bener banget sih itu. Tapi ya agak sedikit sakit gitu Iya, ya. agak sedikit sakit. Berarti hampir mirip sama gigitan reptil-reptil lain, misalkan Iya. kayak biawak ataupun kayak sejenisnya ya, kayak ular gitu ya berarti Iya ya. benar. Tapi kalau digigit ular berbisa udah pernah belum? Saya waktu itu digigit ular berbisa, alhamdulillah Mas pernah. Oh pernah. Aduh, Iya. alhamdulillah pernah ya guys ya. Waktu Oke, bisa diceritain nih. Iya, waktu itu kan saya kan belum punya YouTube nih, Mas. Ya. Terus saya juga masih main Snack Show, Mas. Snack show-nya apa? Kobra. Atraksi ular tuh, ya kayak kobra, cinmas tuh. Oh, oke, siap. Saya itu pertama kali main di reptil tuh main ular. Oh, main ular. Cuman ya? saya nggak tahu bahwa ular itu berbisa atau enggaknya. Oh, berarti dulu masih istilahnya masih pemula lah. Masih Ya, pemula, masih sama pemula kayak ya. teman-teman yang nonton Ah. juga biar tahu gitu. Oke, bisa diceritain nih. Ini menarik banget nih soalnya ceritanya nih ya. Iya. Ya waktu itu kan saya kan pernah main cinmas, Mas. Cinmas tuh cincin mas. Boyga dendropila. Dendropila ya. Iya. Ya banyak yang bilang sih kalau Boyga dendropila tuh bisanya medium. Medium tuh istilahnya apa? Menengah lah, nggak bahaya. Tapi kalau beberapa kali digigit, walaupun medium, bisa itu akan bertambah. Ibaratnya kayak gini teman-teman, air 1 tetes. 2 kali tetesan kan nambah banyak gitu. Iya. Kalau saya waktu kena bed Boyga dendropila atau cincin mas, saya nggak 1-2 kali digigit teman-teman. Lebih dari 5 berkali-kali kali ya. Oke. Dalam waktu yang deket apa gimana itu digigitnya? Dalam waktu 1 hari mas, waktu yang sama. 5 kali langsung. 5 kali. Waduh. Itu kalau gitu penanganannya gimana itu? Kalau misalkan kan itu agak beracun ya. Iya. Medium nih. Itu penanganannya gimana? Saya waktu itu sih, waktu penanganan pertama, saya beli susu mas, sama air kelapa buat netralisir bisa. Diminum berarti. Diminum. Oke, diminum ya. Berarti ini guys nih nanti kalau misalkan kegigit cinmas tinggal beli apa susu sama kelapa, air kelapa gitu ya. Terus langkah yang kedua, misalkan tangan kiri nih teman-teman yang kegigit, pastikan tangan kiri ini jangan sampai gerak teman-teman. Oke. Karena tangan ini butuh istirahat atau diimobilisasi teman-teman, dibidai. Tujuannya apa? Biar si racun nggak menjalar ke tubuh kita teman-teman. Itu kalau misalkan ada orang yang diisep-isep itu sebenarnya benar apa salah? Kalau itu bahaya mas, ntar pencernaan bisanya semakin cepat masuk ke jantung. Berarti nggak perlu diisep-isep gitu ya? Iya, lebih baik kita langsung aja ya, langsung. imobilisasi, posisi tangan kayak gini kalau bisa. Terus langsung cari ranting atau apa diikat gitu. Usahakan tangan ini jangan gerak. Berarti diikat tangannya dan diam aja gitu Iya, ya? jangan gerak. Terus langsung aja kita lari ke rumah sakit terdekat. Iya, buat pertolongan pertama. Pertolongan lah pertama, ya. iya. Buat pertolongan pertamanya, oke. Nah kalau digigit ular yang lebih berbisa, pernah nggak kayak kobra gitu mungkin? Waktu kobra, alhamdulillah saya belum pernah mas. Belum Kalau pernah kegigit ya? kobra ya. Agak rawan juga ya soalnya agak kalau rawan. digigit kobra gitu ya. Ya jangankan kobra mas, saya digigit ular medium aja sampai masuk rumah sakit. Ya 2 minggu lah, 2 minggu mau 1 bulan. Baru sembuh itu. Baru sembuh. Oke, siap. Sampai sekarang alhamdulillah teman-teman ada bekasnya sih. Walaupun udah sampai dirawat ke rumah sakit, diobatin sama dokter, dikasih obat, tetap aja yang namanya digigit ular tuh pasti ada cacat teman-teman. Oh ya berarti berbekas ya. Berbekas. Dia nggak bisa hilang berarti. Nggak bisa bekasnya. hilang. Oke gitu udah aja nih teman-teman di rumah ya yang masih pemula, hati-hati ya walaupun itu medium, dia kalau ngegigit juga lumayan nih bisanya gitu ya, bisa bikin lumpuh ya. Iya. Masih ya bisa bikin lumpuh. Bener banget nih. Nah ini berarti Mas Andri tuh suka yang ekstrim ya Iya benar pak. di channel YouTube-nya ya. Heeh. Kayak digigit tokek tadi, terus kelabang. Mungkin ada selanjutnya mau digigit apa gitu? Heeh. Ada rencana digigit apa? Ya Ini kalau dikasih bocoran ya Heeh. mungkin ya di sini ada bocorannya nih. ya kalau saya sih teman-teman, kan saya pernah digigit Boyga dendropila atau cincin mas. Misalkan saya gak gigit 2 kali, ya ini mah bukan saya sombongnya, alhamdulillah nggak apa-apa teman-teman. Soalnya daya tahan tubuh saya tuh atau imun saya udah kuat. Oh
Oh, berarti kayak kebentuk sendiri gitu Iya, ya. kebentuk sendiri. Bentuk daya tahan tubuh kayak karena kan udah pernah digigit nih sebelumnya nih Iya. gitu. Oke. Contoh yang pertama saya kan digigit kelabang Mas, yang waktu barusan saya cerita tuh, Ya, sampai 1 minggu lebih tuh bengkak. Ya. Pas gigitan kedua 1 hari, ya bukan 1 hari sih, 2 jam sembuh. Oh, 2 jam langsung sembuh gitu. Iya, karena Tapi kalau kerasa sakit masih ya, kerasa sakit tetap. Karena kalau yang pertama kan daya tahan tubuh kita belum kuat, terus juga si apa namanya racunnya itu ya. racunnya itu langsung cepat menjalar Mas, belum ada daya tahan tubuh kita sih. Ya, Terus juga imunnya kaget, ya. imunnya imun nggak kuat, kaget. Oke. Jadi buat teman-teman mungkin nanti kalau misalkan udah pernah kegigit lagi itu lebih ya, biasanya lebih cepet ya sembuhnya. Lebih cepat sembuhnya. Tapi ya saya sarankan buat teman-teman khususnya pemula jangan sampai main serangga atau reptil yang berbisa teman-teman. Ya, sebisa mungkin ya untuk pemula mah yang biasa dulu ya, yang Iya. kayak modelnya retik gitu ya, atau enggak mulu gitu kalau ada yang mau coba-coba main reptil gitu Iya ya. benar. Kayak gitu. Oke. Mungkin bisa jelasin nggak nih kalau misalkan serangga-serangga yang berbisa atau enggak kan ada kelabang tuh ada yang pernah dipegang-pegang sama orang dia nggak gigit. Itu apakah dia nggak berbisa atau emang dia berbisa tapi bisa jinak gitu? Jadi gini teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau main kelabang, saya sarankan kan si kelabang tuh mempunyai gigi teman-teman. Di kepalanya kan ada 2 gigi tuh Mas. Ya, taring gitu ya. Ya taring. Ya si taring itu mempunyai bisa yang cukup tinggi. Bahkan dia bisa sampai membunuh manusia kalau daya tahan tubuh kita atau imun kita nggak kuat bisa mati. Lagi nggak fit ya misalkan Iya, ya. makanya buat teman-teman misalkan mau main serangga berbisa, saya sarankan untuk safety teman-teman. Safety itu dengan cara apa? Istilahnya dengan cara memakai alat seperti ini. Oh, ini pinset ya. Ini pinset teman-teman. Untuk main serangga berbisa, kayak contohnya kelabang kan kita bisa jepit pakai ini teman-teman. Kalau misalkan kita pakai tangan kan dia kan gigit ke tangan. Tapi misalkan contoh nih ya, contoh ini kelabang. Ya. Nih saya jepit, kan nggak bakal gigit Mas ya. Tapi kalau secara langsung pakai tangan, dia kan langsung respon ya? iya bersentuhan sama tangan saya. Oh, gitu. Oke, jadi teman-teman di rumah nih tetap safety ya. Kalau misalkan pengen menangani hewan-hewan yang berbisa gitu ya. Mungkin nggak cuman kelabang doang, kayak ular gitu ya misalkan bisa pakai hook ya. Iya, pakai hook. Bisa pakai hook gitu atau enggak ada juga sih yang kayak gini ya, pinset ya. Iya. Bentuknya pinset itu yang apa sih? Namanya apa ya Mas ya? Iya, pinset yang itu yang bisa ditarik tuh. Iya, yang bisa ditarik gitu. Itu namanya kayak gitu. Kayak gitu ya. Terus pengen tahu nih kan ini Mas Andri juga reptiler ya. Kalau di rumah punya apa aja nih? Di rumah, peliharaan di rumah. Kalau saya mah kebetulan di rumah tuh dikit, Mas. Nggak banyak sih, saya juga pemula, Oh, teman-teman. iya, oke. Bisa diceritain apa aja gitu? Pernah melihara apa aja dulu? Pernah? Kalau saya di rumah kebanyakan Varanus sih teman-teman. Kan saya sendiri kan admin dari Brother Varanus. Jadi saya sendiri harus bisa ngasih contoh kepada teman-teman yang lain yang udah masuk di grup saya Brother Varanus. Wah, masa adminnya main katak istilahnya. Terus yang Amfibi. nyuruh teman-teman yang lainnya nyuruh main Varanus. Kan saya nggak enak teman-teman. Makanya saya banyakin Varanus. Contoh Varanusnya kayak Varanus salvator saya. Varanus jobensis, nebulosus, sama Indicus teman-teman. Ya insya Allah untuk bulan depan mau nambah lagi sih teman-teman. Oke, siap nih ya. Jadi lumayan banyak juga nih ya tadi Varanusan gitu. Pernah kepikiran gak sih kayak pelihara ular, bangsanya ular kayak gitu? Kalau ular saya cuman main retik-retik normalan Mas. Oh, retik normalan berarti pernah juga ya? Iya. Pernah ngerasain ya. Kalau berbisa juga pernah berarti? Saya berbisa waktu itu Venom. main Trimeresurus albolabris. Oh, Ular hijau seekor merah. Oh, ini ya apa dia tuh kalau di sini bahasanya apa ya? Namanya yang ranjau atas ya. Kan Iya, ada yang benar. ranjau darat, ada yang ranjau atas. Kan dia soalnya arboreal ya. Hidupnya di daerah dataran tinggi. Dataran tinggi gitu. Oke, lumayan banyak juga berarti ya Mas ya ini ya. Nah, kalau boleh tahu ini yang tadi yang komunitasnya Mas yang Varanus Brotherhood itu udah berdiri lama gitu. Untuk Brother Varanus kalau nggak salah awal bulan Januari 2019. Oke, berarti udah lumayan ya. Udah hampir lumayan. Setahunan lah Maya. Iya, Udah setahunan lebih nih, gitu ya. Ya waktu bulan kemarin kan bulan puasa. Hmm. Saya dan teman-teman Reptilet Cirebon juga ngadain bakti sosial
di Oke. Panti Asuhan Kepongpongan Sumber. Ya, jadi kegiatannya tuh banyak ya ini Iya. di sini ya. Oke, nanti kalau ada yang mau kepo-kepo bisa ke Facebooknya ya. Iya, Ada ke Facebook. Facebooknya. Facebook saya bisa langsung japri aja. Nama Facebooknya Andri Reja Pratama. Andri Reza Pratama. Oke, jangan sampai kebalik-balik ya. Kalau YouTube-nya tadi Andri Exotic Channel. Iya Nah, benar. kalau Facebooknya Andri Reza Pratama. IG-nya juga berarti sama. IG-nya sama Andri Reja Pratama. Oke, Andri Reza Pratama juga mungkin nanti saya cantumin di deskripsi linknya, gitu ya. Oke, nah ini mungkin sedikit bincang-bincang aja ya. Kita collab hari ini karena ini baru pertama kali juga kita ketemu. Mungkin selanjutnya kita bakalan banyak banget collab bareng lagi sama Mas Andri nih ya, terutama di hairping. Iya, Karena ini hairping. kebetulan Mas Andri juga channelnya ada banyak hairpingnya ya. Iya, suka hairping. Suka hairping juga gitu. Oke. Mungkin cukup sekian gitu aja kali ya, Iya, Mas Mas. ya. Kita bincang-bincangnya gitu. Dari saya sekian. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga subscribe YouTube-nya Mas Andri ya, di Andri Exotic Channel. Oke? Ya, semoga video kita sama Mas Gilang bisa bermanfaat buat teman-teman. Oke. See you next time.